Episode diawali dengan Ambika yang menjelaskan kepada Niti, Bebek, dan Gurinder bahwa Sanju sudah beberapa kali mencoba melecehkan Parwati. Ambika berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan Sanju menyakiti putrinya, oleh sebab itulah Sanju harus dihukum. Mendengar itu, Niti berkata, jika memang itu benar, terus kenapa Parwati tidak pernah memberitahuku mengenai hal itu? Ambika berkata, Parwati telah menganggap dirimu adalah teman baiknya, oleh sebab itulah dia tidak mau menyakiti hatimu. Apalagi dia mengetahui kalau kau dan Sanju akan segera bertunangan. Akan tetapi sebagai ibunya Parwati, aku tidak akan pernah melepaskan Sanju sebelum dia mendapatkan hukuman atas apa yang dia lakukan kepada putriku. Mendengar itu, Niti menjadi sangat kaget. Sementara itu, Parwati meminta sopir untuk membawanya ke kantor polisi. Akan tetapi Daima menegur Parwati dan berkata bahwa itu bukanlah ide yang bagus. Apalagi pada saat ini Parwati sedang mabuk. Parwati berkata, aku harus melakukan ini Daima karena ini adalah bagian dari rencanaku untuk menghentikan pertunangannya Sanju dan Niti. Sekarang aku harus ke kantor polisi agar Niti tidak curiga kepadaku. Karena jika aku tidak datang ke sana, maka Niti akan menganggap aku adalah pari yang dengan sengaja ingin menggagalkan pertunangannya. Oleh sebab itulah aku harus menemui Niti dan aku akan tetap berpura-pura sebagai sahabatnya. Mendengar itu, Daima memuji Parwati atas rencananya yang berpura-pura pingsan tadinya. Namun dia bisa membalaskan dendamnya kepada Niti. Parwati berkata, masih banyak yang akan aku lakukan untuk membalaskan dendamku, dan rencana ini baru saja dimulai. Aku akan tetap membuat Niti percaya jika aku memanglah Parwati sahabatnya, dan aku akan menyakitinya secara diam-diam. Kembali kepada Niti yang berkata kepada Ambika, aku tahu semua ini adalah rencanamu dengan Pari, dan kau sengaja menangkap Sanju untuk balas dendam kepadaku. Ambika berkata, sudah berapa kali aku katakan jika putriku bernama Parwati dan dia bukanlah Pari. Apa yang aku katakan ini adalah kebenarannya dan aku tidak mengarang cerita apapun. Mendengar itu, dengan kesal Niti berkata bahwa dia tidak mau berbicara dengan Ambika. Niti kembali memohon kepada polisi agar membebaskan Sanju karena dia sangat yakin kalau Sanju tidak pernah melecehkan siapapun. Niti berkata, Sanju adalah orang yang terhormat dan tidak mungkin dia akan melakukan hal sehina itu. Ini adalah jebakannya Ambika dan dia telah membuat tuduhan palsu terhadap Sanju. Jadi aku mohon tolong bebaskan Sanju. Ambika berkata kepada Niti, jika kau berpikir aku telah membuat tuduhan palsu terhadap Sanju, itu artinya kau telah mendukung penjahat seperti Sanju untuk merendahkan wanita. Oleh sebab itulah Sanju menganggap penganiayaan yang dia lakukan itu hanyalah hal biasa saja. Mendengar itu, Niti dan yang lainnya menjadi terkejut. Niti berkata, meskipun kau jauh lebih tua dariku, bukan berarti aku akan selalu mendengarkan perkataanmu. Ambika dengan kemarahan berkata, jika kau tidak mau mendengarkan perkataanku, terus apalagi yang kau tunggu di tempat ini? Sanju akan tetap membusuk di penjara dan lebih baik kau pergi jauh-jauh dari sini. Mendengar itu, Niti dan Gurinder menjadi sangat kaget. Sedangkan Bebek sendiri langsung mendekati Sanju dan dia mulai menghasutnya. Bebek berkata, apa yang terjadi kepadamu Sanju? Apakah kau tidak bisa melihat dan mendengar? Kau telah saksikan sendiri bagaimana Ambika mengatakan omong kosong seperti itu dan dia menjebakmu seperti ini. Kau telah dibutakan oleh cintamu kepada Parwati sehingga kau tetap saja mendukung Parwati yang telah memusuhimu. Mendengar itu, Sanju hanya terdiam. Bebek kembali berkata, aku tahu kau tidak akan mau jika disuruh untuk melawan Parwati. Namun setidaknya belalah dirimu sendiri dan jelaskan kebenarannya kepada polisi. Katakan kepada mereka jika kau telah dijebak dan kau tidak pernah melakukan hal buruk tersebut. Niti juga berkata kepada Sanju, apa yang dikatakan Bebek sangatlah benar Sanju dan kau harus membela dirimu. Katakan kepada Pak Pol kalau Ambika telah mengatakan kebohongan. Aku tahu kau akan merasa sulit jika harus melawan Parwati. Karena dengan kemiripannya dengan Pari, kau menganggap dia adalah Pari. Ambika berkata, hei geng, apa yang sedang kau bicarakan? Apakah kau berpikir karena Parwati itu mirip dengan Pari, maka Sanju akan seenaknya menyakiti Parwati? Apakah kalian semua telah kehilangan akal sehat kalian? Mendengar itu, Niti berkata kepada Ambika, kau boleh saja mengatakan apapun yang kau mau,
Namun biarkan Sanju menjelaskan kalau ini adalah jebakanmu. Apakah kau pikir aku tidak tahu kalau semua ini adalah rencanamu dengan Pari? Pak Pol berkata, berhentilah berdebat dan segera hilangkan kebingungan kalian, karena aku akan menunjukkan kepada kalian kebenarannya. Lalu Pak Pol langsung saja mengambil sebuah tongkat sambil dia melipat lengan bajunya. Melihat itu Niti tersadar jika Pak Pol akan menghajar Sanju, sehingga dia dan Gurinder pun memohon agar polisi jangan menyakiti Sanju. Mendengar itu bukannya menurut, Pak Pol malah menyuruh bawahannya untuk menahan Niti, Gurinder, Bebek agar mereka tidak menyusahkan polisi. Dan pada akhirnya ketiga curut ini pun langsung dimasukkan ke dalam kerangkeng. Melihat itu, Ambika hanya tersenyum santuy. Sementara itu, Pak Pol dengan membawa tongkat masuk ke dalam selnya Sanju. Melihat itu, Sanju memohon agar Pak Pol tidak menyiksanya, karena itu melanggar undang-undang. Niti juga kembali berteriak dan memohon agar Pak Pol tidak menyakiti Sanju. Dan saking tidak kuatnya Niti melihat Sanju yang akan disiksa, Niti langsung saja menyalahkan Parwati dalam kasus tersebut. Sambil menangis Niti berkata, semua ini gara-gara Pari, dia telah menyebabkan kekacauan ini. Gurinder sambil menangis juga berkata, tolong jangan sentuh putraku Pak Pol, atau aku akan melaporkan semua perlakuan kasarmu yang telah menyiksa putraku. Mendengar itu, dengan santainya Pak Pol kumis imut ini pun berkata, memangnya aku akan peduli dengan kata-katamu? Sorry ye, aku tidak akan takut dengan ancamanmu, karena ini adalah tugasku menangani penjahat seperti Sanju. Namun meskipun begitu, Gurinder terus nyerocos dan mulai menceramahi Pak Pol untuk menaati hukum. Hingga Gurinder pun dibuat langsung terdiam ketika Bu Pol mengatakan, banyak bacot kau. Melihat Gurinder yang dibentak bagaikan nenek-nenek usia dini, Ambika mau ketawa, tapi takut dosa. Kembali kepada Pak Pol yang bertanya kepada Sanju, katakan dengan jujur, apakah kau telah melecehkan dan memaksa Parwati? Sanju berkata, itu tidaklah benar karena aku sangat menghormati Parwati. Bagaimana mungkin aku melakukan hal serendah itu kepadanya? Pak Pol berkata, sepertinya penjahat sepertimu harus menerima beberapa jurus dulu, baru kau akan mengatakan yang sebenarnya. Dar, Pak Pol langsung saja menghajar Sanju, yang membuat Niti dan Gurinder langsung berteriak melihatnya. Sedangkan Sanju sendiri memohon agar Pak Pol bisa mengerti jika Sanju telah mengatakan yang sebenarnya. Namun Pak Pol yang tidak percaya, dia pun mengulangi kembali pertanyaannya, apakah Sanju telah melecehkan Parwati? Sanju berkata, tolong percaya kepadaku Pak, aku tidak pernah melakukan itu. Aku telah mengatakan sejujurnya kepada Bapak. Akan tetapi, Dar, lagi-lagi Pak Pol kembali menghajar Sanju dan dia memintanya untuk mengakui kejahatannya. Namun tetap saja Sanju mengatakan bahwa yang dia katakan adalah kebenarannya dan dia tidak berbohong. Sehingga Pak Pol yang sudah habis kesabaran pun dengan murka dia akan menghajar Sanju kembali. Tetapi tiba-tiba saja Parwati datang ke sana dan dia menghentikan Pak Pol yang akan menghajar Sanju. Parwati berkata kepada Pak Pol, apa yang kau lakukan terhadap Sanju dan beraninya kau menyakitinya? Niti berkata kepada Parwati, hentikan semua dramamu karena ini adalah ulahmu. Kau yang telah menjebak Sanju sehingga dia masuk ke dalam penjara. Aku tidak akan pernah mengampunimu dengan apa yang telah kau lakukan itu. Parwati akan menjelaskan sesuatu. Akan tetapi Niti berteriak dan menyuruh Parwati untuk diam. Niti berkata, kau telah menghancurkan hidupku dan kau telah menggagalkan pertunanganku. Kau telah mengacaukan hari kebahagiaanku dengan Sanju. Parwati berkata, tolong Niti, dengarkan aku beberapa menit saja dan berhenti menuduhku seperti itu. Niti berkata, sudah tidak ada lagi yang tersisa untukmu karena kau adalah musuhku. Kau telah membuat Sanju mendekam di penjara. Aku dan kedua ajudan curutku juga dikurung di sini. Semua itu gara-gara dirimu. Parwati berkata, tutup mulutmu dan dengarkan aku. Namun tetap saja dengan kemarahan Niti terus berteriak dan dia mengancam akan membalas kelakuannya Parwati. Bahkan Niti juga berkata bahwa tidak ada persahabatan lagi antara dia dan Parwati. Sedangkan Sanju juga pada saat itu akan menjelaskan mengenai rekaman tersebut kepada Parwati, namun Parwati menghentikan Sanju. Parwati berkata, tidak usah membahas rekaman itu Tuan Bajwa, dan lebih baik kita bicarakan itu nanti saja. Lalu Parwati pun meminta Pak Pol untuk membebaskan Sanju. Mendengar itu, Ambika benar-benar sangat kaget. Ambika berkata kepada Parwati, apa yang telah kau katakan dan apakah kau sadar?
Sanju telah melakukan kejahatan dan dia harus dihukum atas semua perbuatannya. Jadi, tolong hentikan omong kosongmu itu. Parwati berkata, maafkan aku ibu, tapi Tuan Bajwa tidak pernah melakukan kejahatan apapun terhadapku, jadi dia tidak bisa dihukum seperti ini. Ambika berkata, oh my god, apa yang terjadi kepadamu Parwati? Tolong jangan kau ucapkan kata-kata itu lagi. Namun tetap saja Parwati kekeh dan dia meminta Pak Pol untuk membebaskan Sanju. Mendengar itu, Ambika langsung menuntun Parwati untuk segera keluar dari kantor polisi. Ambika dengan kemarahan bertanya kepada Parwati, kebodohan apa yang telah kau lakukan? Tetapi, setelah tengok kiri dan kanan, Ambika dengan nada pelan berkata kepada Parwati, bagus sekali Parwati, aktingmu sangatlah bagus dan rencana kita berjalan dengan sempurna. Aku sangat senang melihat wajah kasihan dan tololnya musuh-musuhmu yang telah berhasil kita permainkan. Parwati berkata, benar sekali ibu, kita harus melakukan drama ini. Aku tidak bisa secara terang-terangan menggagalkan pertunangannya Niti dengan Sanju. Oleh sebab itulah aku harus berpura-pura mendukung Sanju supaya mereka yakin kalau aku ini bukanlah pari yang kembali dalam balas dendamku. Aku akan membuat Niti merasa sangat yakin jika aku ini adalah sahabat yang selalu mendukungnya. Namun dia tidak tahu yang sebenarnya kalau aku akan menghancurkannya. Tujuan utamaku dalam rencana ini yakni menggagalkan pertunangannya Niti dengan Sanju dan meyakinkan mereka jika aku ini bukanlah pari. Mendengar itu, Daima memuji Parwati dengan rencananya yang sangat cerdas dan dia mampu membalaskan dendamnya kepada semua musuhnya sekaligus. Parwati berkata, lihat saja nanti Daima, kau akan menyaksikan sendiri bagaimana rencanaku ini akan sukses. Parwati kemudian meminta izin kepada Ambika bahwa dia akan kembali lagi ke dalam untuk memainkan dramanya. Mendengar itu, Ambika pun mengangguk, lalu Parwati langsung pergi dari sana. Ambika juga yang tadinya kalem, dia pun kembali berdrama. Dia berpura-pura berteriak kepada Parwati agar Parwati menghentikan niatnya yang ingin menyelamatkan Sanju. Parwati kembali meminta kepada Pak Pol supaya dia membebaskan Sanju. Mendengar itu Pak Pol berkata, apakah Nyonya sudah yakin? Parwati berkata, iya dan tolong cepat bebaskan Sanju. Kemudian datanglah Ambika dan dia meminta Parwati untuk mendengarkan perkataannya. Namun emak-emak sudah pada tahu kalau semua ini hanyalah sandiwaranya Parwati dan Ambika, tentu Parwati pun menentang Ambika. Dan bahkan untuk meyakinkan para geng curut, Parwati harus berpura-pura melawan Ambika dan mengatakan bahwa Ambika tidak tahu apa-apa. Melihat itu, Niti hanya terdiam menatap Parwati dan dia mulai terpengaruh dengan aktingnya Parwati. Pada saat itu drama perdebatan Ambika dan Parwati untuk menipu geng curut semakin bertambah greget. Sampai-sampai saking sahdunya akting mereka, hampir saja Parwati dan Ambika akan saling tabok. Ambika terus saja bersikeras ingin memenjarakan Sanju, namun Parwati sendiri juga tetap ngotot mendukung Sanju dengan alasan Sanju itu adalah kekasihnya Niti. Parwati berkata bahwa dia akan membela Niti mati-matian karena Niti adalah sahabat baiknya. Pokoknya apapun yang terjadi, Parwati berkata bahwa Niti harus tetap bertunangan dengan Sanju. Lalu Parwati kembali meminta Pak Pol untuk segera membebaskan Sanju. Mendengar itu, Pak Pol si kumis imut ini pun menjadi bingung perkataan siapa yang harus dia turuti. Apakah Ambika ataukah Parwati? Ambika dengan kemarahan kembali berkata kepada Parwati, baiklah Parwati, jika kau terus memaksakan kehendakmu dan kau tidak mau mendengarkan ibumu sendiri. Sekarang terserah padamu dan lakukanlah apapun yang kau mau. Akan tetapi jika suatu saat nanti Sanju ataupun Niti menyakitimu, jangan sekali-kali kau meminta bantuanku. Ambika dengan kemarahan langsung saja mendorong Parwati, lalu kemudian dia pergi dari sana. Melihat itu, Niti menjadi kasihan dengan Parwati karena Parwati harus melawan ibunya sendiri demi membantu Niti. Sementara Pak Pol kumis imut ini pun bertanya kembali kepada Parwati, Nyonya, bagaimana ini? Apakah kau akan menarik tuntutanmu ataukah Sanju akan tetap ditahan? Parwati berkata, aku mencabut keluhanku dan tolong bebaskan Sanju. Lalu kemudian Parwati langsung pergi dari sana dan dia berpura-pura ingin menenangkan Ambika yang sedang marah. Sedangkan polisi langsung saja membebaskan Sanju dan ketiga geng curut ini. Tetapi di wajahnya Niti terlihat adanya penyesalan
karena tadinya dia telah membentak Parwati. Niti berpikir bahwa Parwati adalah sahabat yang sangat baik kepadanya. Kembali kepada Parwati yang berpura-pura menghentikan Ambika dan dia meminta maaf kepadanya. Tetapi Ambika berbisik kepada Parwati dan berkata, "Niti sedang berada di belakangmu dan mari lanjutkan drama ini." Kemudian Ambika kembali berpura-pura berdebat dengan Parwati, seolah-olah dia sangat marah kepada Parwati. Kemudian dengan kemarahan dan tanpa peduli dengan Parwati, Ambika pun meninggalkan Parwati pulang, dan biarkan saja Parwati pulang dengan menggunakan ojek. Setelah itu Niti datang ke sana menemui Parwati dan berkata, "Drama apa sebenarnya yang telah kau lakukan ini, Parwati? Dan kenapa ibumu tiba-tiba saja memfitnah Sanju seperti itu? Kamu telah membuatku menjadi sangat bingung." Parwati berkata, "Kau tidak usah membuat dirimu menjadi bingung karena semuanya baik-baik saja. Rekaman CCTV itu dan apa yang dikatakan oleh ibuku, semua itu sangatlah benar. Sanju telah beberapa kali menggangguku, bahkan dia sudah sangat kelewatan kepadaku. Namun aku tidak mau memberitahumu mengenai hal itu karena aku tidak mau merusak hubunganmu dengan Sanju. Dan bahkan aku rela melawan ibuku sendiri demi memperjuangkan cintamu dengan Sanju karena kau adalah teman baikku. Dan untuk Sanju, aku merasa bingung kepadanya. Kenapa dia terus saja menggangguku seperti yang ada di rekaman itu? Aku rasa dia tidak bisa melupakan Pari sehingga dia terus menganggapku sebagai Pari. Namun apapun itu, kau tenang saja karena aku tidak akan merebut Sanju darimu. Sanju adalah milikmu dan sekarang kau bisa kembali melanjutkan pertunanganmu dengan Sanju." Mendengar itu, Niti hanya terdiam. Parwati lanjut berkata, "Dan satu lagi yang perlu kau ingat, jika aku adalah Pari, tentu aku akan merebut Sanju darimu, dan aku tidak akan membelamu seperti ini. Jujur, aku sangat kecewa kepadamu, karena nyatanya kau tidak pernah percaya kepadaku. Kau terus saja mengatakan kalau aku adalah Pari, dan kau sama sekali tidak menghargaiku sebagai sahabatmu sendiri." Dengan kecewa, kemudian Parwati langsung pergi dari sana. Melihat itu, entah kenapa Niti tiba-tiba saja bertingkah seperti orang stres. Niti berkata, siapa sebenarnya dia? Apakah dia Pari ataukah Parwati? Sesekali Niti mengatakan bahwa dia adalah Pari, namun tidak lama setelah itu Niti kembali mengatakan jika dia adalah Parwati, sahabat baiknya. Pari, Parwati, Pari, Parwati, begitu terus bolak-balik sampai Niti menjadi bingung seperti orang yang terkena gangguan mental. Niti berkata, jika dia adalah Parwati, maka aku telah mengkhianati sahabat baikku. Pokoknya ibu-ibu tonton sendiri nanti bagaimana Niti terlihat benar-benar seperti orang gila. Bahkan ketika Bebek dan Gurinder mencoba menenangkan Niti, dengan kemarahan Niti memarahi Bebek dan Gurinder. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Bagaimana nih dramanya Pari dan Ambika di episode kali ini? Jika menurut emak-emak ini sangatlah seru, maka episode selanjutnya akan semakin seru lagi. Oleh sebab itulah terus pantau channel ini dan sampai jumpa.